Jadi orangnya hitam putih dan tidak basa-basi dan lurus Pak Solihin itu. Dan saya tahu bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Lurus beliau. Nggak ada, saya tidak ada menemukan satu indikasi Pak Mang Ihin menyalahgunakan apa yang menjadi kekuasaan beliau. Tapi saya meyakini bahwa beliau sangat mencintai rakyat, mencintai lingkungan, ya, mencintai budaya dan Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal Apa Kabar .news. Pada tanggal 5 Maret tahun 2024, hari Selasa kemarin, kita berduka karena kehilangan salah seorang sesepuh masyarakat Jabar, yaitu Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Solihin Gautama Purwanegara. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 1970 sampai 1975. Beliau begitu dihormati oleh masyarakat Jabar, dituakan dan menjadi teladan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh sosok beliau yang akrab dipanggil dengan sapaan Mang Ihin ini, telah hadir di Apa Kabar .news salah seorang yang selama ini memiliki hubungan yang dekat dengan Mang Ihin, yaitu Kang Eka Santosa. Assalamualaikum Kang Eka. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Semua ada Bang ya? Alhamdulillah. Udah lama tidak ketemunya mereka. Mohon Kang. Dan hari-hari terakhir saya juga mengikuti itu perkembangan kemarin. Kang Eka termasuk orang yang sangat sibuk dengan meninggalnya Mang Ihin. Ya. Tentu kita semua berduka dan kita juga mengucapkan ikut berduka cita ya kepada keluarga besar Mang Ihin. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, segala dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan semoga amal ibadahnya diterima ya. Dan kita selalu ingin berdoa yang terbaik lah bagi beliau ya, Pak Eka ya. Nah, Kak Eka, seperti kita ketahui, Kak Eka itu salah satu atau salah seorang yang hubungannya dekat dengan Mang Ihin. Alhamdulillah, ya. Nah, kapan sebetulnya Kang Eka mengenal Mang Ihin ini? Ya. Bisa diceritakan Kang Eka? Ya, terima kasih yang tadi saya mengapresiasi Kang Ton ya. Syukur alhamdulillah, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita di saat di akhir ya. Beliau saya bisa secara fisik dan menyiapkan dan memang memberikan waktu khusus mengantar beliau melepaskan napas yang terakhir ya. Alhamdulillah, nungkulan lah istilah, ngemitan, nungkulan, lalu mengiringi doa sampai saya mayang layon setelah meninggal untuk diserahkan kepada keluarga. Bagi saya rasanya terbayarlah. Ya, sebagai pengabdian kepada seorang tokoh idola yang kami banggakan, yang susah mencari penggantinya nih. Tetapi saya merasa dianugerahi oleh yang mengkuasa ya, dengan perantaraan hubungan emosional dan rasa persaudaraan kekeluargaan saya dengan salah seorang genetika beliau, yaitu Kang Mamai atau Kang Satria Mamai. Untuk laki-laki ya nomor 3 ya, dari Cejesi, Ceyani, lalu Kang Mamai, Kang Depi ya, Kang Mamai. Jadi syukur alhamdulillah ya Kang Ton. Jadi kalau ditanya tadi kapan dekat, ya alam saya kira yang mendekatkan, karena sebagai lama berarti ya sebagai rakyat Jawa Barat siapa yang tidak mengenal ya. Berarti waktu beliau menjadi gubernur tahun 70-75, Kak Eka sudah di mana? Saya kira sangat populis ya Pak Solihin. Kak Eka sudah di SMP? SMA ya. Sudah mengenal dan sangat menjadi sosok idola dan panutan begitu ya. Lebih-lebih waktu sudah mahasiswa juga peristiwa Galunggung ya, yang cukup menghebohkan dunia, yang beliau kan intensif tahun 82-an ya. Nah, kalau ditanya sejak kapan secara fisik, ya kebetulan saya seangkatan dengan putranya. Kuliah Kang Mamai tahun 79.
Jadi saya juga ini siapa gitu kan, karena agak lain dia dari teman-teman saya pada umumnya. Padahal waktu itu teman sekatan saya kan banyak anak panglima ya, anak Paseno, lalu ada putranya Panglima Aceh, Indra gitu, lalu ada putranya Pak Sanip, oke ya ke Visip 79. Yang ini siapa saya bilang, pas dia ngajak ke rumahnya Jalan Munding Laya. Ya. Pas saya nggak tahu kalau itu rumahnya Pak Solihin kan. Ayo orang Banjar cara milu jeung saya jalan lu beliau kan tidak pakai mobil jalan gitu. Saya ngikutin aja ke rumahnya. Pas di sana mungkin beliau Pak Solihin. Saya nggak tahu kalau itu Solihin Gepek kan. Itu pertama kali ketemu. Iya, secara fisik. Pas saya disuruh nonton TV gitu lagi. Ya namanya di rumah teman ngerasa bebas, Pak Solihinnya bangun teriak-teriak, mamai ya, aya lutung kabur di mana ya. Oh jadi kakek disebut lutung. Kan saya waktu itu hitam brewokan, keriting rambut, ayo Mas Solihin gepek. Oh, gitu ya? Jadi baru tahu kalau Kang Mama itu putranya Pak Solihin. Nggak pernah cerita bro? Nggak pernah cerita. Itu hebat juga. Itu waktu itu bentar Pak Solihin di mana ya posisinya waktu itu? Sesda Lobang. Oh, Sesda Lobang. Jadi katanya di Binagraha. Ya, sering lah saya diajak kalau ke mana, ke Selipi ya. Banyak cerita juga di situ. Nah, setelah kenal begitu? Ya, secara fisik ya. Tetapi memang di keluarga saya nama beliau populer ya, karena secara sejarah dulu beliau ini kan lahir di Karangnunggal ya, Tasik Selatan. Waktu ayahnya katanya jadi wedana. Jadi kakek saya sudah biasa diundang ke Pakuan ya, ke Kertamukti kalau ada Agustusan. Ya. Nah, konon kabarnya dulu hubungan leluhur kami dekat dengan orang tuanya Pak Solihin. Konon kabarnya kakek saya yang cerita. Nah, kakek saya mah mantri jalan dengan wedana ya, pasti dekat ya dari sini. Tapi lepas dari itu memang ada respect kan kita dan bangga bisa berkomunikasi, bisa apa melihat langsung ya dengan beliau. Nah itu kira-kira jalan awal ya. Jadi kalau saya di urusan pergaulan bersahabat dengan putranya, memang seangkatan. Bahkan Kang Mamai lebih tua sedikit dari saya. Tapi ya nggak tahu alur politik yang membawa saya bersahabat sama bapaknya. Ya, nyambungnya di situ ya. Kang, ini pada hari-hari terakhir beliau. Ya. Kang Eka sempat komunikasi nggak? Saya memang terakhir sekali udah jarang dan saya lebih banyak memberikan ruang kepada beliau untuk berkonsentrasi kepada kesehatannya ya. Tapi ya mungkin 3 tahun terakhir ini ya justru saya lebih memilih menjalankan apa yang menjadi harapan dan impian beliau ya. Jadi saya jabarkan itu dan saya tetap konsisten dan banyak mendapatkan satu pengilhaman dan ajaran-ajaran secara nyata untuk memperhatikan orang kecil, terutama masalah lingkungan. Saya lebih mau jawabnya saya dengan itu ya, sebab kalau nggak tega lagi saya berbicara kepada beliau untuk mengajak berpikir tentang apa hal yang politik ya. Kalau saya ngomong politik pasti detail kan, masalah itu masalah inilah macam-macam dimensinya. Ya. Tapi kan mungkin gini, ada masa-masa di mana ketika beliau katakanlah masih sehat gitu ya, masih banyak bicara. Apa yang pernah disampaikan oleh Kang Eka akhir-akhir ini ketika beliau masih? Saya melihat ya saya susah cari tandingannya Kang Ton ya. Jadi ini luar biasa buat saya. Barang langka ya, antik, unik dan saya kira agak susah kita mencari bandingan Pak Solihin ya. Coba seorang militer karir yang sangat militer tapi berpikir dan melihat apa yang disebut Siliwangi rakyat Jawa Barat rakyat Siliwangi, saya melihat sosok Mang Ihin ada di Mang Ihin. Artinya bahwa Siliwangi bukan hanya simbol militer, tetapi suatu nilai budaya, nilai culture ya. Kudunya ka rakyat
rakyat Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Itu yang saya lihat. Artinya beliau bagaimana memberikan satu apresiasi ya kepada apa yang menjadi prinsip kebutuhan rakyat. Makanya banyak doktrin-doktrin beliau yang ya seperti rak gantang tagline-nya, lalu kemudian bagaimana warisan-warisan nilai budaya untuk diterapkan yang beliau implementasikan di DKPLTS ya, Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda. Artinya bahwa Tatar Sunda ini ada anugerah Tuhan yang harus dipelihara baik. Dia seperti tidak menerima ya realitas hari ini bahwa rusak lingkungan, sungai hancur, lalu banyak bencana, hutan berantakan. Makanya keras kan beliau sampai membuat. Dan luar biasa Kang Ton. Coba dia akan menurunkan bukan gengsi ya. Ya beliau tidak lagi melihat strata bahwa pernah seorang letnan jenderal, pernah jadi panglima, pernah jadi sesda lobang. Beliau mengambil pilihan sama juga malah sanggup kayak Mang Ihin seperti itu. Mengumpulkan orang tiap hari lalu mencari sebuah solusi di masyarakat dan dia konsisten di isu ketahanan pangan. Itu luar biasa. Jadi memang ketika beliau sudah tidak lagi menjabat di jabatan formal ya. Fokus beliau memang langsung ke persoalan lingkungan, pangan ya. Kemasyarakatan ya. Ya kemasyarakatan sosial. Itu yang luar biasa. Totalitas dan beliau serius. Serius ya, makanya suka ada ya, saya suka membatasi sih sebetulnya ketika pilihan kepada soal pilkada, soal pilpres, walaupun ya sebab beliau kan hitam putih orangnya. Kalau politik kan saya berada di arena politik praktis kan, banyak luka-likunya. Beliau tidak, beliau bukan politisi. Jadi tidak mau berada di negarawan Pak Solihin, negarawan, tapi dia ya harus menghadapi realitas politik seperti itu. Nah, apa komentar beliau melihat situasi bangsa, situasi negeri pada akhir-akhir ini? Saya tahu Kang Ton kalau cerita lebih dinamis ya di masa reformasi misalnya. Saya sering mengawal dan mengikuti beliau. Ada sebuah komitmen bahwa ini harus berubah. Ya waktu itu PDI sebagai kendaraan politik ya, belum PDI Perjuangan. Waktu itu bahkan beliau begitu sangat percaya dan yakin bahwa ini harus berubah. Berarti, sebelum reformasi dan waktu reformasi. Jadi ke Banten kemana-mana saya jalan mengawal beliau bareng ya. Apa yang beliau lakukan? Hitam putih ya. Jadi seperti begini, ini seperti kelakaran ya. Jadi pada suatu saat saya diundang dan saya sampaikan kepada beliau, masyarakat Tasik menunggu ingin kehadiran beliau. Terus beliau hadir, masyarakat antusias, dia pakai mobil terbuka begitu, pakai Jeep Mambo. Sampai diciumin kakinya, Mang Ihin panjang umur, terus masuk panggung. Kita akan mendengar orasi dari tokoh nasional kita, Solihin GP. Saya bilang mau bicara apa orasinya. Masuk ke panggung. Carager dulur. Geus tong loba nyarita. Ari care hama lain cenah hama, urang diboro moro care. Moro care. Musang ya care. Musang. Jadi itu yang jadi sama-sama moro care. Ya bagaimana orang diagitasi oleh seorang Solihin GP langsung bergerak, artinya tumbangkan orde baru waktu itu kan. Jadi maksudnya itu caranya cara simbolik lah. Cara simbolik, cara nu koneng. Tapi cara koneng. Ya waktu itu apa tuh cara nu mana? Waduh, saya bilang kan rakyat tergerak Pak. Dan kontan dijawab kan bahwa secara mengejutkan suara partai itu di Jawa Barat waktu itu dan tidak pernah terjadi lagi. Saya juga datang ke Banten kan Haji Kasan sebagai simbol ya.
kalau harusnya saya jawara, gelut jeung kuring. Oh, dipanggil. Nah itu kan bukan politisi, Iya, iya. tapi dia ada keyakinan dan berani mengambil resiko. Iya, iya. Nah hal-hal semacam itu ini sebuah karakter buat saya dan memang tidak berbasa basi. Saya meyakini bahwa beliau tidak menyukai dunia politik ya, praktis, dan mungkin kalau boleh udah jangan berpolitik lah. Dalam pengertian sempit ya. Iya, iya. Tapi beliau lebih kepada konsep kenegaraan. Jadi karakter itu yang saya lihat. Iya. Oh ini orang betul-betul konsisten gitu, konsisten dan berani ngambil satu resiko ya. Nah itu banyak lah, bahkan ini gambaran ya Kang Ton bagaimana beliau ketika ada satu keyakinan beliau ngambil resiko. Bagaimana seorang Solihin GP mantan gubernur, mantan Sesda Lobang dan nama besar masuk kepada arena pemilihan bupati di Kabupaten Ciamis. Ya, ini contoh waktu itu. Pokoknya yang ini harus berhenti dan harus dirubah. Waktu itu zaman Pak Engkon masih oleh DPRD. Kan beresiko. Saya kebayang nggak Waktu itu beliau sebagai apa ya? Berani sebagai tokoh aja diminta bahwa dia melihat bahwa Ciamis ngaco gitu. Kepemimpinannya harus dirubah. Pak Anton bisa bayangkan nggak kalau yang menangnya bukan yang beliau dukung, yang kalahnya. Iya. Mungkin berapa orang anggota dewan yang akan dia sikapi. Nah itu tentara. Itu tentara. Terus banyak peristiwa politik yang saya asik gitu ya melihatnya, ini luar biasa. Seperti waktu Pilpres lagi ya, misalnya pemilihan Pak Jokowi terakhir tahun 2014. Oh, Jokowi Pak Jokowi periode pertama sama Pak JK kan beliau deklarasi di mana di Cikutra tuh. Mendukung Jokowi lah. Ya, dukung Jokowi. Ini orang sederhana, layak untuk memimpin bangsa, walaupun saya tahu kan sebelumnya beliau juga mungkin ada kekecewaan atau apa, tapi yang saya tahu kan beliau mendukung Pak SBY waktu itu di awal ya. Tapi ya serius gitu. Saya bilang, Pak ini kita khawatir nih KPU. Jadi saya juga merasa berdosa akhirnya seperti memprovokasi gitu. Kenapa ya Pak? Diragukan lah netralitasnya begitu. Tapi kita jangan ngambil risiko. Ini Pak Jokowi walaupun tidak menang tapi jangan terlalu khawatir ada gangguan. Ya saya ngerti lah permainan KPU karena saya mantan pimpinan Komisi 2 kan. Biasa mengawasi. Saya ngambil risiko. Terus menurut kamu gimana? Ya sebaiknya mah dikontrol. Oh, setengah ngontrol. Ayo jeung aing cenah. Jeung dewek cenah. Berangkat ke KPU. Bayangkan. Jalan Garut itu. Jalan Garut. Diontrong. Iya. Malam-malam. Bukan sore-sore diketrok-ketrok itu pintu gerbangnya kan ditutup ya lagi masa penghitungan bagaimana. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Saya kira nyuruh saya gitu kan. Jadi Pak Solihin itu ngontrol langsung datang ke ketua KPU sama ketuanya. Saya bilang Pak, itu ketuanya tidak itu urusan orang urusan aja yang lembaga. Betul. Saya datang Apa yang dilakukan oleh beliau? Dia hanya satu kata, jangan coba-coba bermain, jangan coba-coba memainkan suara rakyat. Itu aja yang beliau pesankan dan tahu akibatnya. Ya, saya melongo, ya saya kira saya aja yang disuruh pikir saya kan. Ya padahal cukup Pak Eka lah. Tapi saya paling minta izin, Pak boleh nggak saya jual nyebut nama Bapak begitu kan. Enggak, entong dewek langsung, ayo mana belum mau aja. Jadi saya sendiri. Nah itu karakter ya. Pak Solihin, Mang Ihin, ya. Itu kan sekian lama, ya. Itu satu atap kantornya dengan Pak Harto. Ya. Dan dia menjabat satu jabatan yang jarang dipegang orang ya. Saya sudah lobang kan di situ yang ngurusin persoalan masyarakat di situ. Tapi kemudian ketika reformasi, beliau berbalik dan punya keinginan menumbangkan Orde Baru. Mengakhiri Orde Baru ya. Jadi kalau saya lihat, ya beliau kan belasan tahun ya, kalau nggak salah 15 atau 16 tahun dalam posisi saya sudah lubang. Bagi beliau Pak Harto hebat di awal ya, di awal. Dan saya juga suka diskusi. Saya bercerita pernah menerima tangan saya sampai kepada Presiden ketika tahun berapa saya kelas 3 SMP, ketika Pak Harto transit di Banjar karena cuaca hujan. Lalu saya kebetulan lagi nongkrong di rumahnya
Pawadana, Pak Kosasih waktu itu yang nerima kan jadi saya pertama. Ini Pak Harto Pawadananya nggak mengerti dan beliau membenarkan. Benar Eka tenang. Pak Harto waktu itu luar biasa. Beliau mengakui ya, dan sampai 70 tahun 80 beliau merasa bahwa Pak Harto adalah, makanya beliau mau kan jadi Sesda Lumbung. Dan waktu itu Pak Solihin juga datang ke Banjar. Saya masih ingat ya. Jadi Pantuan, tangan saya nggak tahu bisa nyampe ke presiden ke Pak Harto pada saat itu ya. Dan itu betul merayat dan tidak mau Pak Harto protokoler gitu ya. Bukan, tidak mau pindah ke hotel, tidur di kantor kewadanaan. Nah, tahun itu yang saya tangkap dari Mang Ihin keluhannya yaitu setelah masuk keluarga terus ya lingkungan. Nah, itu kalau cerita dari Mang Ihin. Ini udah harus diakhiri lah. Lalu sudah menyalahgunakan bukan untuk rakyat lagi, tapi untuk membangun sebuah modern dinastinya atau kepentingan apa begitu, sehingga ya di situ sudah tidak respect makanya. Makanya seperti zaman Liksus, ingat nggak dulu kan kontroversi ya waktu di DPA atau anggota harus di Liksus, naon cenah orang teh pendiri Republik menikudu diperiksa. Saya emang kan hebat. Menentang loh itu. Itu kan perlawanan namanya dari beliau. Jadi orangnya hitam putih dan tidak basa-basi dan lurus Pak Solihin itu. Dan saya tahu bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Lurus beliau. Nggak ada, saya tidak ada menemukan satu indikasi Pak Mang Ihin menyalahgunakan apa yang menjadi kekuasaan beliau. Tapi saya meyakini bahwa beliau sangat mencintai rakyat, mencintai lingkungan, ya, mencintai budaya dan Pancasilais. Itu yang saya ketahui. Makanya tadi cerita saya sama kan, walaupun dia pejuang reformasi, dia juga bagian yang agak kecewa ya ketika amandemen. Nah itu. Jadi beliau tidak setuju dengan langkah DPR ya waktu itu ya. Ya langsung karena waktu itu kan beliau anggota DPD, otomatis utusan daerah kami yang pilih dan beliau bersedia dan agak susah untuk meyakinkan beliau mau waktu itu kan. Tapi ya Bapak kemarin kan kampanye dengan saya ke sana kemarin. Sekarang sudah waktunya, justru ini akan implementasikan di mekanisme kenegaraan lewat sidang umum MPR waktu itu. Ya beliau mau akhirnya kan Pak Ginanjar, beliau DPD kita Pak Hade Sutisno, ya hebat. Pak Habib Sarip, wah waktu itu anggota DPD kita hebat-hebat loh. Sebab yang milihnya DPRD dan saya ketuanya. Mewakili. Pak Eka lagi ketua DPRD Jawa. Ketua DPRD Jawa. Nah beliau ke sana, terus saya nggak tahu di perkembangan berikut ya, terus masuk ke pemilihan Gus Dur dan Ibu Mega wakil presiden, beliau masih oke, tapi saya nggak tahu karena beliau ini masuk ke praksi kan, praksi PDIP kan, walaupun anggota MPR kan harus masuk ke praksi. Nah, berarti walaupun beliau itu DPD utusan daerah. Ya, tapi kan anggota MPR ya. Di MPR ya fraksi PDI Perjuangan gabungnya, dan memang beliau ber-KTA. KTA walaupun saya memanggil saya untuk mengembalikan KTA. Jadi yang membawa, saya ingat di Jalan Merdeka tuh Kang Ton ada dulu studio Jalan Merdeka Bandung. Iya, di depan ada studio foto. Ya, studio foto. Oh iya benar. Urang gabung KPD KTP urang tah cenah bawa ku silaing cenah. Diatur dengan saya di foto punya KTA. Jadi memang beliau. Nah, konon kabarnya waktu itu ada agenda amandemen. Amandemen Undang-Undang 45. Beliau mengingatkan ke Ibu Mega bahwa Bapak Anda ini yang membangun negeri, yang memerdekakan dan mengkonstruksi tentang konstitusi ini. Saya sebagai bangsa, sebagai rakyatnya hormat kepada apa? Kok Ibu tidak seperti bapaknya gitu, kira-kira seperti itu. Nah Ibu Mega mungkin waktu itu selek menjawab atau gimana, ya udah nurut aja, saya ketua umum, saya presiden, apalah kira-kira seperti itu. Oh sejak itu manggil saya juga, Eka
Dia cenah silaing baheula nieun KTA urang balikeun cenah urang. Nah, itu sikap. Jadi intinya bahwa beliau tidak setuju amandemen yang seperti sekarang. Boleh ada penambahan tapi tidak. Kalau amandemen itu memang periode siapa itu? Ya persiapannya kan digodok oleh MPR. Pokoknya ada agenda amandemen. Dan disitulah saya sejiwa dan sekeyakinan dengan saya apa yang dikonstruksi oleh para pendiri negeri ini benar ya. Dan itu yang harus dijalankan. Kalau kita bicara demokrasi, ya demokrasi kita itu yang sesuai dengan sila keempat, bukan yang liberal kebablasan kayak hari ini begitu. Nah kira-kira itu Kang gambaran umumnya. Menarik ya. Ya menarik. Nah, itu karakter sama dengan ke Pak Harto. Kan beliau mendukung tadi bangga dengan kesederhanaan Pak Harto dan kemerakyatan dengan jiwa yang tadi digambarkan sampai tidur di kewadaan banyak dan mengiyakan beliau. Saya sering diskusi dengan beliau tentang itu. Tapi ketika Pak Harto dianggap menyimpang, beliau bersikap. Nah itu utuhnya Pak Solihin. Bukan menjilat, bukan ingin puji, ingin haus jabatan supaya kepake, enggak, bukan karakter itu Solihin gepeng. Dia punya keyakinan, dia punya prinsip dan komitmen itu harus dijalankan. Nah ini kembali itu yang jarang Pak. Ke persoalan karakter itu ya. Karakter. Karena tidak setiap orang punya itu. Nah kemudian gini, Kak Eka ya. Apa komentar beliau tentang Jokowi pernah? Ya. Jadi saya di posisi 2008 ya, ya maklum lah karena saya kan fraksi Mangihin. Tadi di DPR ya. Ibu Mega dengan Pak Prabowo dia ngasih catatan. Ya sempat ada diskusi di Jalan Riau. Ya dia memilih Pak SBY gitu ya. Tetapi saya juga mendengar di akhir-akhir sepertinya kecewa beliau ya, kecewa juga oleh Pak SBY, oleh Pak SBY. Kan 2014, 2004, 2008 beliau mendukung Pak SBY. Nah di akhir-akhir banyak senturi lah apa macam-macam beliau kecewa mengeluhkan. Akhirnya melihat sosok Jokowi yang kan Pak SBY 2 periode. Ya, artinya 2013 kan, 2004, 2008, 2014 kan. Artinya masa pemilihan Pak Jokowi kan 2013. Di situ kami nyambung lagi betul. Dan ini memang sosok yang layak untuk diberikan dukungan dengan kesederhanaan. Barangkali ini tipikal kerakyatan ya orang ya kita dukung. Kebetulan memang wakilnya Pak JK kan waktu itu yang punya hubungan emosional juga dengan beliau. Ya itu tadi sampai beliau hubungan Pak JK dengan Pak Solihin itu soal itu luar penugasan beliau dulu di anak Pak JK sampai pakai nama Solihin kok saya tahu. Ya makanya kemarin tidak seret. Jadi sudah dipatri dalam keluarga Pak JK dianggap bagian dari keluarga besar Pak Solihin karena hubungan yang sangat apa ya? Sangat erat lah ya. Sangat erat, bukan hanya dengan Pak JK, dengan masyarakat Sulawesi terutama. Karena beliau pernah bertugas di situ. Kan kemarin di riwayat hidupnya disebutkan pernah jadi panglima dan banyak. Berarti sebelum beliau jadi gubernur Akabri ya? Iya, sebelum beliau. Dan itu monumental sampai ini hari Pak. Jadi kalau saya kan waktu di Dewan banyak kawan juga tetap mereka menghormati, termasuk orang-orang Makassar itu sangat menghormati dan mengakui Pak Solihin itu keluarga besarnya. Makanya banyak kan diberikan tanda-tanda jasa, penghargaan. Pak Solihin itu bukan hanya dicintai oleh masyarakat Jabar, Jabar bukan sendiri ya. Tapi di mana beliau bertugas itu meninggalkan kenangan yang luar biasa. Dan itu terpatri. Itu yang luar biasa. Ya, saya melihat langsung waktu waktu kampanye diciumin kakinya oleh orang Tasik ke Garut. No, saya pernah disunatan di Cikajang, Eka cenah baheula ye. Cikajang Garut. Ya, jadi ingat beliau. Jadi dan itu menerap gitu. Kemarin pakai kaos ini aja laku, lebih laku kaos ini daripada kaos Ganjar terus terang aja. itu ya yang dilihat oleh masyarakat. Iya. Nah, Kang, kan beliau akhirnya kemudian fokus pada masalah lingkungan ya. Dan kita tahu pada tahun 70-an ketika beliau
menjadi Gubernur Jawa Barat, itu dikenal adanya Rakgantang, Rakgantang, ya? Gerakan Rakyat Gandrung Tatangkalan, artinya penghijauan di situ ya. Nah itu kan suatu gerakan yang monumental. Sampai hari ini juga mungkin belum ada gerakan semonumental itu. Ya. Nah kalau kita bandingkan Kang dengan hari ini, walaupun kita melihat sejumlah pemerintah daerah juga melakukan gerakan penghijauan itu. Ya. Tapi kalau kita bandingkan, kok tidak monumental ya? Bagaimana ya? Jadi itulah kelebihan Pak Solihin. Harusnya Pak Solihin jadi Gubernur Jawa Barat hari ini. Ketika kita tinggal di bawah 20% hutannya kan. Iya betul. Jadi antisipasi beliau sudah benar. Dan itu Kang Ton yang merasuk dalam pikiran saya. Tapi saya tahu bahwa beliau bukan orang tipikal yang berbasa-basi. Ya saya sebagai penghormatan kepada beliau atas pemahaman yang beliau berikan. Lamun leuweung rusak cai beak rakyat balangsak. Itu dari beliau dan itu saya pakai tagline. No forest leuweung rusak cai beak rakyat balangsak. Jadi kalau hutan rusak, air habis, rakyat sengsara. Jadi mau bagaimana bicara ketahanan pangan? Ya Eka lamun hayang ngejo kudu hejo. Eta teh doktrin Siliwangi, artina Siliwangi teh. Lamun hayang ngejo tuh kalau kita mau makan. Ya mau makmur. Mau bisa makan makmur lah. Ya. Sandang pangan ya harus hijau. Artinya lingkungan harus diperhatikan kan. Iya. Nah, tetapi untuk itu Kang Ton, saya memilih kan, tapi mana orang percaya kepada saya bahwa saya tiba-tiba berteriak tentang lingkungan. Saya background saya tadi kandang banteng kan, tukang demo, masih banyak. Saya wujudkan implement. Nah itulah Pasir Impun. Beliau sangat hormat kepada saya dan mengakui. Nah bagian dari kahayang orang teh kan. Jadi saya jelasin dulu nih. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang istananya Kang. Bukan istana. Jadi istananya Kang Eka itu di Pasir Impun namanya Alam Santosa. Jadi itu asalnya hutan gundul, Bukit Gundul. Sekarang pelan-pelan sekian tahun yang lalu ditanami pohon dan sekarang sudah menjadi sebuah hutan buatan yang luar biasa di situ. Ya kapan-kapan bisa main ke tempatnya Kang Eka sambil ngopi lah. Ya. Dan saya jawab kepada beliau. Lalu dari persepsi lain soal budaya, beliau sangat menikmati kalau ke tempat saya, lihat injuk, rumah rakyat, dengan para olot, dan selalu ditanya. Jadi saya bukan ada tanpa alasan, ya cuman karena background saya politis mungkin ya, ada untuk kepentingan tertentu ya salah saya juga suka bawa-bawa para olot ke wilayah-wilayah politik. Ya wilayah. Tetapi kan politik kebangsaan sebetulnya yang saya maksud, bukan politik kepartean. Artinya bahwa di situ hak-hak masyarakat adat. Dan saya tahu bagaimana dengan Jarokaris, dekatnya Pak Solihin dengan di Banten. Nah, itu bagian yang beliau amanatkan kepada saya sebetulnya ya, bahwa ini benteng terakhir kita katanya. Dan ajaran secara budaya, filosofis apa yang diajarkan itu benar kan, kita tidak mungkin secara ekstrim tadi ya menjalankan apa yang menjadi pemahaman mereka, tetapi prinsipnya benar. Di situ saya kasus Sodetan Citanduy, beliau ikut mendemo dulu ya dengan Ibu Susi, lalu banyaklah hal-hal yang ini beliau amanatkan dan memberikan ketegasan. Di situ saya mencari, makanya ada gerakan hijau ya. Saya juga Pak ingin saya tanyakan, Kak. Kak kan kemudian mendirikan gerakan hijau. Iya. Itu memang terinspirasi oleh Mang Ihin atau di situ juga Mang Ihin menjadi pembina atau apa? Iya, jadi begini, dulu kan DPKLTS ya. Saya karena ada satu binaan khusus yang lebih kepada regulasi tapi tidak ke teknis. Nah, teman saya bilang ya udah Kang pakai bahasa budaya aja. Kepada beliau bicara. Makanya ya waktu itu ada orang Perancis yang ngasih lambang. Ya kenapa kamu orang Sunda cari-cari lambang? Kamu ini Pakuan itu dari. Nah ternyata orang luar kan lebih paham tentang filosofis. Nah saya berbicara kepada beliau, maka beliau berkenan kan memakai kaos gerakan senapas, tapi saya kan lebih kepada
bukan kepada teknisnya, kepada regulasinya. Makanya para aktivis yang berada di sektor-sektor kebijakan sepertinya gerakan politik, tapi regulasinya kan ya sama seperti sekarang saya juga diminta jadi ketua forum penyelamat hutan Jawa ya. Karena saya merasa ada bekal dan itu amanat Mang Ihin sebetulnya. Jadi bagi saya apapun dari sisi kemampuan saya mengagumi, saya menghormati, dan saya berterima kasih bisa banyak mendapat pembelajaran. Bahkan mungkin saya bagian yang dilebihkan dari orang lain. Eka pasangkan ikat orang, tapi hayang kumana itu luar biasa. Saya bisa memegang. Saya belum lagi sekolah lihat itu. Iya. Artinya tidak sembarang orang mungkin anaknya juga nggak pernah ya. Saya kalau jadi kan Eka sering dimintain beliau untuk masang akrab saya dengan beliau. Saya dekat ya sampai Eka hayang pakai ikat tapi hayang kumane cenah. Masang aja. Saya membayangkan sosok Solihin yang begitu hebat, saya disuruh megang kepalanya sampai saya, Bapak izin ampun abi. Ente tenan naon. Dan foto itu ada kan. Iya, nanti minta ya boleh ya. Mungkin anaknya Kang Mamaya juga belum tahu kalau saya nyimpen foto itu. Saya suka, ya itulah. Terima kasih saya ya sama beliau dan saya bangga. Makanya kemarin waktu ya udah saatnya saya dengan tenang, dengan keikhlasan sekemampuan saya mengiringi beliau ya. Nah, dari satu bacaan yang saya baca, ternyata beliau itu pada saat menjadi gubernur Jabar ada satu langkah yang tidak biasa yang dia lakukan. Misalnya begini, beliau ingin membangun satu kekuatan generasi sipil yang kuat untuk menyiapkan Jawa Barat ke depan. Itu pertama. Terus yang kedua, istilah beliau itu adalah mendewasakan demokrasi. Yang beliau tunjukkan itu dengan cara menghilangkan tradisi drop-dropan untuk bupati daerah. Ya, jadi ketika beliau sedang menjabat gubernur Jabar, ada 8 bupati yang dipilih dengan cara yang tidak biasa. Kan kata beliau tuh kira-kira beginilah, tidak perlulah datang ke saya gitunya, minta restu, minta naon, sok langsung gitu kan. Nah itu kan tidak biasa gitu. Dan beliau sangat gembira ketika masyarakat memilih bupati mereka walaupun tidak langsung waktu itu, tapi sesuai dengan aspirasi mereka gitu loh. Jadi tidak menunggu drop di saya pernah tanya itu sama beliau. Jadi tidak nunggu arahan, Bandung, arahan atau gimana petunjuk gitu. Ya. Tapi hal itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Amir Mahmud sebagai Mendagri waktu itu. Karena dianggap dengan cara seperti itu artinya gubernur lemah. Adalah beberapa hal yang kelihatannya memang tidak sependapat dengan pusat. Akhirnya Amir Mahmud bilang Solihin GP itu tidak akan menjadi gubernur periode berikutnya. Dan itu sudah dirasakan oleh Pak Solihin. Karena memang ada gap lah dengan Pak Amir Mahmud. Itu menarik itu Pak Eka. Saya pernah tanya kenapa saya jadi pejabat konsisten dan saya menghormati rakyat. Jadi kalau Pak Ganjar sekarang punya tagline rakyat adalah tuanku, Mang Ihin itu melakukan itu, bukan kekuasaan. Ya kan apa susahnya kalau orientasinya seorang Solihin GP pada saat itu, ya bahkan sebagai gubernur, bahkan mungkin mau jadi gubernur manapun masih dikasih. Kalau dia punya ambisi dan tapi tidak begitu, dan itu yang dikatakan oleh beliau. Makanya cerminannya tadi waktu ikut pemilihan di Bupati Ciamis, dia sangat menghormati rakyat, dan itu gimana suara rakyat. Jadi kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, ya hormatilah. Ngapain kita ikut campur? Itu kan konsisten kita, kira-kira seperti itu. Dan jadi Mang Ihin bukan tipikal orang yang untuk kepentingan kekuasaan, tidak. Dia konsisten kepada aturan, sangat lurus di situ, dan tidak ada. Saya belum menemukan orang selurus itu. Ya mungkin ya kalau ada dekat-dekat karakter orang Sunda Pak Ali Sadikin, makanya tidak salah kalau
tanya ukuran orang Sunda Iya. yang menjadi Tapi menarik ukuran. juga tuh dengan Pak Ali Sadikin ini Iya. pernah bersaing Iya, kan? bersaing. Yang satu, Tapi positif ya, itu. positif betul. Yang satu Iya. di Jawa Barat, Barat. yang satu di Iya. Jakarta. Dan saya dengar cerita beliau suka Iya. apa ribut, akhirnya bertemu kayak berantem. Tapi kan dua sosok itu Iya. yang harus dimiliki oleh Gubernur Jawa Barat, harus jadi Solihin GP dan ditambah Ali Sadikin. Ali Sadikin. Dan beliau luar biasanya begini. Iya. Tidak setuju dengan pembangunan TMI itu, Taman Mini Indonesia. Oh iya, beliau. Nah itu jadi bukan pemberontak Pak Solihin ya, Iya, tetapi dia lebih memilih tadi itu, ini hal yang berlebihan dan bukan datang dari Pak Harto kan waktu itu gagasannya. Lalu ada kompetensi apa gitu, kenapa harus kira-kira lah kan seperti itu. Lalu apa manfaatnya, dan betul kan sekarang menjadi mercusuar yang Iya. ya apa namanya, ya ada sih mungkin nilai ya yang lain, tapi waktu itu kenapa sih mesti dipaksa-paksakan begitu. Tapi menarik juga ya, walaupun beliau tidak setuju TMI, tapi ketika beliau tidak menjadi lagi gubernur, jadi pakai juga oleh Pak Harto. Karena karakter itu. Ada ya, saya tidak punya kompeten ya untuk menjelaskan, tapi saya tahu ceritanya, mungkin keluarganya lebih kompeten ketika bagaimana mendapat perlakuan dari, ya maaf ya yang tadi tidak boleh lagi. Mang Ihin itu pernah lama di Banten. Di Surade. Oh ya, Jampang, Sukabumi. Di masa kekosongan sebelum jadi Sesda Lobang. Itu juga menarik ceritanya. Tapi ya nanti keluarganya ya mungkin ya pernah memelihara itik gitu. Dia resiko itu sebagai satu konsekuensi dari jabatan, karena dia sadar ya bahwa ini berhadap, tapi dia terima. Ya akhirnya kan Pak Harto juga mungkin melihat ya, jadi bukan tipikal orang yang istilahnya menjilat, ingin kepake, enggak. Dan tidak pas power syndrome ya beliau ya. Ya yang lebih kasihan bagaimana itu diterapkan ke anaknya. Kan kita melihat ya, kayak maaf ya waktu itu kan seangkatan saya bukan hanya Kang Mamai, anak bintang 3 kan, ada anaknya Pak Seno, Pak Wilhan, ada anaknya Pak Sanip. Wah Kang Mamai mah jauh dari impian, kalau ini anak Solihin GP dengan gemerlap. Itu juga anak jenderal. Bukan anak jenderal, anak rakyat, lebih gaya saya mungkin. Dan itu sampai ini hari. Saya mendengar di akhir hati, Bapak didoakan apa yang Bapak berikan kepada saya laksanakan tentang konsistensi itu, dan saya akan terapkan ke anak saya. Itu janjinya Kang Mamai di akhir ya, di beberapa hari kemarin waktu Solihin. Dan ya saya bilang harus bangga, Mai, kamu sebagai kawan ya, saya punya bapak, dan itu udah benar menurut saya. Iya. Itu benar ya, bahwa Pak Solihin itu sangat lurus, sangat tidak menyukai korupsi lah, sangat benci begitu, dan mendidik harus lurus. Ya ada resiko kan tentunya. Ya dengan apa adanya begitu, bahwa beliau Kang, dalam obrolan-obrolan singkat itu ya, obrolan ringan dengan beliau, apa sih yang sering dibicarakan, Kang? Yang ringan-ringan. Oh sering, ya beliau humoris juga ya, ketawa-ketawa lah, dan ketuk tilunya bagus. Ngibing Mas ya? Ngibing, ya saya sempat jalan beberapa berdua gitu ya, atau hanya ada kawan satu dengan Pak Irawan Sarpi, pernah dengan Mang Ihin. Gurau biasa, santai orangnya sebetulnya, bersahabat, bersahaja, dan selalu gurau kan. Nah itu orang Sunda kan tidak pernah menyampaikan sesuatu pesan dengan serius ya. Nah itu juga bahasa beliau. Yang suka saya juga coba dengan gaya saya tentunya, bahwa komunikasi dengan rakyat dan dengan bahasa rakyat. Kalau bahasanya itu lugas ya kan? Lugas. Silaing, dewek. Lalu dalam hal prinsip beliau, saya mereka yakin cina indung saya hanya ahen. Saya menurut ka indung, we naon diajarkeun ku indung saya. Bener Pak. Mau mungkin orang tua segala-galak maunya kanya ka anak anak. Jadi benar itu. Dan itu menjadi pedoman juga buat kita. Ya sering saya salah
obrolan begitu ya. Ya tentu ada hal yang kadang-kadang mungkin membuat beliau jengkel ketika kasus Coupling, mendengar beliau kecewa, marah. Ya saya jelasin. Kang Eka pernah dimarahi beliau? Oh sering. Kasus Coupling Gate itu? Oh iya, saya bukan hanya kasus Coupling back. Ada hal yang mungkin beliau ya bisa ada hal yang juga kadang-kadang masukan dari orang yang tidak sempurna atau apa. Saya terima dan Bapak kalau apa tidak. yang paling marah beliau kepada Kang Eka? Saya mendengar beliau kecewa ketika mendengar saya bergabung dengan anaknya. Oh, partai Tapi berkarya. Berkarya. Ya. Jadi itu pengganggu kenyamanan beliau ketika beliau mendampingi Pak Harto, bagian yang dia tidak sukai. Tapi bentar ini harus ada jelaskan dulu, bergabung dengan partai berkarya yang dipimpin oleh Tommy Soeharto. Itu. Iya. Beliau saya setuju ya? Dia nanya, dia mungkin ada satu anggapan ini ada sesuatu kan, nggak mungkin tiba-tiba si Eka dengan satu sikap di perjalanan ini ada apa-apa gitu. Itu yang tidak sempat kita jelaskan karena beliau waktu itu sakit di Advent. Tapi keburu banyak mungkin informasi. Saya tahu khawatir beliau. Mungkin ada uang, Tommy sosok. Alhamdulillah. Saya pertanggungjawaban dunia akhirat lahir batin. Saya tidak bermain uang. Dan tidak menikmati uang Tommy Soeharto sesen pun. Gitu ya. Saya apa adanya loh. Ya. Tapi saya tidak sempat lagi menjelaskan kepada beliau. Karena sakit kan. Karena sakit. Ya, dan kelihatannya. Ya dan tidak perlulah berdebat di situ. Silakan aja nanti waktu akan berbicara. Yang pasti bahwa Pak Solihin jadi Sesda Lobang berada di kerangka trilogi kan. Betul nggak? Trilogi pembangunan, stabilitas, itulah. Ya, saya mencoba pepelekek kemarin nyen hipotesa bagaimana kalau Trisakti ini kita gabungkan dengan trilogi pembangunan itu. Tapi tidak terlalu mudah. Ya, dan kelihatan gini kayak Dato' Mina gitu serius. Ya itu masalahnya. Dan saya ya udah saya tutup lagi gitu. Dan saya ya udah selesai gitu. Udah. Makanya kaget. Nah, Kang Eka nggak gabung dengan Tommy. Nggak, saya istilahnya punya racikan mensinergikan trilogi, Trisakti dan trilogi. Kalau itu dan konsolidasi kaum nasionalis ya. Tapi is okay lah, tidak bagi saya munajat kepada Tuhan bahwa apa yang saya tidak dengan pengertian bahwa itu tidak dalam konteks masalah kepentingan materi tidak ya, tapi kepentingan bangsa yang menurut saya itu. Nah, saya mau menjelaskan, saya tahu beliau kecewa, tapi oke lah nanti waktu yang menjawab. Nah gini kan, kan di samping hal-hal seperti itu ada juga mungkin kenang-kenangan yang sempat diberikan oleh Mang Ihin kepada Kang Eka. Oh iya. Kan? Oh iya itu. Apa itu? Saya bangga dan saya sangat mencintai itu barang karena itu amanat. Apa betul itu? Mobil. Mobil apa itu kan? Saya punya mobil Jeep yang kebetulan satu-satunya di Indonesia katanya. Apa namanya? Namanya Rolls Royce. Ya. Jeep Rolls Royce ya tahun 58 katanya itu Austin. Tapi gabungan dengan Rolls Royce ya dulunya katanya. Beliau sampaikan ke saya, si Kang Tono yang nganter. Dan bahasanya pelihara sama Eka yang baik. Jadi sampai hari ini ada di mana? Sampai ini hari ada dan saya masih bagus. Boleh. Berapa cc itu? Aduh, aneh itu mobil. Bisa gigi berapapun bisa ke belakang. Berapa gigi itu? Katanya itu mobil Perang Dunia Kedua dan bentuknya lain. Kalau saya pakai orang semua lihat. Ini mobil apa ini? Kayak Kijang Jangkrik bukan. Bentuknya apa Jeep? Ya. Kang Tong saking saya menghormatinya kepada beliau ya, bukan karena saya kan bukan ahli, bukan pehobi otomotif, memaksakan, tapi saya menghormati beliau. Saya simpen dan saya rawat betul, sampai mesinnya saya pernah cari speedometer ke loak-loak di Singapura. Ya iya, ternyata sama dengan Panzer karena Inggris. Iya, saya pelihara. Banyak orang, Kang ini ditukar aja nih mobil saya punya ada, ya saya nggak usah cerita. Ada yang nawar berapa? Sampai mendekati 1 M. Saya tidak pernah boga duit sakit tuh.
Saya loh, kayak punya uang segitu. Pernah ada yang Ya itu? ada. Waduh. Kang udah jadi Menyukai. tukar, ya artinya menyukai. Aduh maaf ya, saya bilang saya harus menghormati orang yang memberikan kepada saya Sekarang selama kan masih terpelihara begitu. terpelihara. Dan boleh besok kalau Kang Ton atau Kang Mamai mau ngetes, cek bur. Setir kiri, setir kanan. Setir kanan sih. Cuman itu memang unik dan konstruksinya bagus. Jadi, nah itulah cara bagian saya menghormati beliau ya. Dan ya karena saya merasa sudah diberikan, terus saya caliwerakan enggak begitu. Saya kalau lihat mobil itu artinya lihat Mang Ihin kan. Pernah dicoba kemana sama? Wah kemana-mana waktu Ke gunung oke ya? ke gunung oke, boleh Kang Ton ngajak ke gunung mana. Luar biasa. Dan orisinil itu 90% mesinnya ya. Nah kalau ada Bodi masih oke. ya itu justru yang Belum menarik kan Kamal betul. Sulam, belum. Ya ada Cat diperbaiki lah ya. Tapi 90% orisinil. Sini. Dan saya pelihara betul ya, terutama mesin ya, Ya, ya. terutama mesin. Jadi kalau ditanya apa kenang-kenangan ya itu. Salah satunya itu. Ya, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Teka goda. Tiga koda. Ya mudah-mudahan lah. Suatu ketika pengen juga hanya kayak misalnya kita keliling Cemenyan pakai itu kayaknya. Boleh, ya. menarik. Coba aja nanti. Cemenyan naik. Saya simpan di satu tempat, coba banyak yang ngegoda. Enggak di Pasir Impor. Sekarang enggak, karena saya tidak punya garasi yang representatif kan. Takut aksesorisnya ada hilang kan susah nyarinya. Tapi Sekarang disimpan di sebuah tempat yang aman dan terpelihara dan ada orang yang kebetulan anak muda yang ngulik dan cocok dia bisa apa Ya. kalau Pokoknya ada disimpan di tangan yang tepat lah. yang tepat, insya Allah dan saya jaga. PPKW masih hidup. Hidup. STNK hidup. Kita telusuri pernah ada di Papua, pernah ada di Makassar, di mana ditelusuri dan ya itulah saya hormati. Dan Jadi kemana Pak Solihin bertugas kayaknya dibawa mobil itu ya? saya nggak tahu sejarahnya ya, tetapi katanya masuk ke Indonesia hanya 2, yang satu udah hancur di Karnibal dimasukkan ke mobil itu. Ya dan ini cuman bos. Ya? Bos. Satu berapa itu? Wah, 1.5 atau satu berapa? Apa pertalite? Iya, pertalite. Pertalite, ya. Pertalite. Itu kalau tanya kenangan. Tentang salah satu kenangan fisik. Kan kesukaan beliau itu kalau makanan misalnya. Oh iya. Apa itu kan? Yang saya tahu mah ya makanan itu yang unik, yang antik, minta tutut gitu kan. Saya Oh, suka tutut, sengaja. ya. Terus pais Tututnya- nilem. tutut yang direbus. Iya, pais nilem. Pais nilem. Di saya kan banyak nilem nogan gitu ya yang bertelur. Terus terakhir saya Pak dari Pangandaran ini Mang Mung, saya punya foto-fotonya lengkap kalau beliau sengaja ingin makan dan menikmati. Nah itu jadi bukan hal yang makan Mang Ihin yuk kita makan di restoran. Beliau mengasah Wah, di restoran mana gitu. enggak. Ke mall gitu. Enggak ada. Kini-kini, yang kini-kini Eka ada semacam binatang apa itu lagi beliau jadi gerilyawan mungkin dulu di hutan. Iya benar. Kayak impun ya, tapi yang apa yang hidupnya ya di air, mungkin di rumah dikukus atau gimana. Nah itu beliau sambil mengenang ya, itu luar biasa. Jadi bukan makanan yang mewah-mewah kayak apa begitu, enggak. Enggak, Ya, dan sering kami diminta untuk ya mencari makanan yang dulu ada ikan tuh di laut katanya yang suka di namanya mangmung. Mangmung. Iya. Saya baru dengar itu Kang Mangmung. Ada mangmung yang di ombak hidupnya dan memang ikan. Beliau sangat suka itu. Saya sengaja bawa dari Pangandaran dengan rombeh ya, dengan honde banyak. Ya. Beliau itu kan meninggal pada usia 92 tahun ya. 97. Ah, 97. Luar biasa. Luar biasa. 97 itu kan artinya itu di atas rata-rata usia orang Indonesia. Iya. Dan sempurna. Saya tahu, saya coba menyaksikan di akhir. Tidak ada gimana gelisah atau apa, beliau masih gagah gitu dan tidak, kan biasanya kalau sudah di usia itu kulit menyatu dengan tulang, enggak, beliau masih seger. Mungkin lebih seger beliau daripada saya waktu meninggal ya, dan saya lihat auranya juga bagus, sempurna lah. Nah Kang, apakah beliau pernah bicara soal apa resep kesehatan? Nah itu Apa, Kang? itu kan
Bukan perokok berat, tapi suka nakal-nakal. Kak, mau rokok mana itu? Tapi beliau suka merokok? Suka juga. tidak Cuman diatur. Dia sangat tertib. Dia itu disiplin. Ngopi masih? Ya kadang-kadang yang saya tahu ya dulu. Tapi terakhir katanya enggak. Pokoknya orangnya disiplin lah. Terutama ke janji. Jangan coba-coba. Saya siap ditempeleng aja kalau salah janji. Misalnya janji jam 5 gitu. Dan beliau kan udah siap. Karena terbiasa dengan disiplin dan pasti marah. Pasti marah kalau kita tidak tepat. Jangan coba-coba janji saja kalau tidak berani tepat kepada beliau. Dan saya hargai itu. Pasti corekan ya? Oh pasti. Silai. Ya silai. Keluar. Cuman ada kesukaan saya satu yang suka sembunyi-sembunyi. Saya kan suka main di lapangan, karena saya ketua KONI, kadang-kadang main golf sama suka ketemu sama menantunya. Saruannya, tong bebeja, tong apa? Ya saya ke tong bebeja ke. Saya itu paling nggak suka kalau. Ya bukan, artinya kan kesannya orang hobi orang mewah lah, pejabat gitu ya. Kan anaknya pejabat, ketua KONI. Ya karena saya mah kan harus bisa ada ketua KONI. Suka ketemu sama menantu beliau. Kang Eka tong nyariosnya cenah ketemu dia. Ya sarua saya tong apaleun si bapak saya sekolah. Kang di ya. Artinya beliau itu bukan mainan beliau lah gitu kan. Iya. Nah ini saya kira satu pembelajaran ya Kang Ton. Jadi ya saya nggak tahu, saya diskusi secara sahanya itu Kang Mai nyari ganti. Ya. Hari ini memang kita kapan kita menemukan beliau, ya seperti beliau. Dan apa yang beliau sampaikan dulu berarti berapa puluh tahun yang lalu dan sekarang terjawab. Mana yang daerah tidak banjir? Iya. Jawa Barat dikepung oleh banjir ya. Nah itulah rak gantang. Rakyat gandum tatangkalan, saya kira itu harus dibuat jilid keduanya, jilid ketiganya oleh kita. Sekarang itu kan banyak program serupa, tapi kebanyakan seremonial gitu ya. Seremonial dan lebih kepada pengidentikan anggaran, bukan dari kesadaran kan. Iya betul. Ya. Nah mungkin kalau Mang Ihin itu beda ya, Mang Ihin itu yang didekati atau yang dipompakan kepada masyarakat itu adalah kesadaran dan keseriusan. Seperti di mana di NTB beliau ada ditemukan kampung Rancagogo, kan itu beliau, karena beliau di NTB ada iya karena dulu sebagai Sesda Lobang beliau diperintahkan oleh Pak Harto untuk bagaimana masyarakat di sana bisa mandiri. Dia bawa orang Indramayu bercocok tanam, bisa kasih contoh-contoh, terkenal lagi itu Rancagogo. Itu kan beliau. Nah itu hebatnya. Iya. Jadi aplikatif beliau itu. Ya. Kang, kalau kita bicara tentang Mang Ihin dengan segala keunikannya, tentu Kang Eka masih menyimpan banyak hal gitu ya. Di lain waktu mungkin kita bisa membuat lagi gitu ya. Nah, saya ingin bertanya yang terakhir nih Kang. Ya. Apa sebetulnya warisan terbesar dan penting yang diberikan oleh Kang Ihin bagi kita semua ini? Satu keteladanan tentang sikap kebangsaan. Ya, jadi Pak Solihin itu bukan tokoh Jawa Barat, tapi tokoh bangsa. Ya, barang langka yang susah dicari. Dan bagi kita, yaitu sikap nasionalisme ya, sikap kebangsaan yang melekat, dan dia konsisten karena dia pelaku sejarah sebagai pejuang 45 dan ingin Indonesia tetap dalam keadaan damai sejahtera. Lalu kemudian juga beliau menekankan apa yang diwariskan oleh para pendiri negeri ini harus dihormati, dan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu beliau berada di posisi itu. Lalu kemudian ya salah satunya perhatian kepada yang disebut rangkaian jamrud di Hatulistiwa ya, yaitu alam dan budaya yang dimiliki oleh kita. Itu yang terbesar menurut saya, dan beliau konsisten di situ. Sikap tegas, jujur, konsisten. Itu yang saya rasakan ya. Saya tidak bisa menjalankan semua apa yang diwariskan beliau ya, tetapi saya berupaya hal-hal besarnya saya ambil ya, seperti tadi masalah lingkungan, masalah masyarakat ada. Oke Kak, hatur nuhun atas obrolannya sore ini, dan pasti ini sangat
bermanfaat bagi kita, kita ambil kebaikan-kebaikan yang sudah diwariskan oleh Mang Ihin, dan tugas kita semua untuk menjaganya, memeliharanya dan mengembangkannya untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ton. Ya. Hatur nuhun. Sami-sami.